Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Pasukan Disa Sangkamurti dengan NIM 05200016, Faiz Fatoni dengan NIM M05210021, Rio Saputra dengan NIM M05210065, dan yang terakhir Sangaji Surya dengan NIM M05210070 dari kelas B mata kuliah Pengolahan Citra Digital jurusan S1 Informatika UNS. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Sistem Klasifikasi Bahasa Isyarat Bahasa Indonesia menggunakan Pengolahan Citra Digital. Bahasa isyarat memiliki peran penting dalam komunikasi penyandang tunarungu dan tunawicara. Namun, keterbatasan penerjemah di Indonesia masih sangat terbatas. Untuk itu, teknologi dapat diandalkan sebagai jembatan komunikasi yang lebih efektif. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, metode penelitian, hingga hasil dan kesimpulan yang kami peroleh. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi dalam pengembangan teknologi yang inklusif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Masuk ke latar belakang, bahasa isyarat adalah media komunikasi utama bagi individu tunarungu dan tunawicara yang menghadapi tantangan komunikasi sehari-hari. Sayangnya, tidak semua orang memahami bahasa isyarat, sehingga seringkali mereka mengalami kesulitan dalam interaksi di lingkungan sosial, dunia kerja, dan pelayanan publik. Di Indonesia, jumlah penerjemah bahasa isyarat yang tersedia sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan ini. Hal ini membuat individu tunarungu atau tunawicara harus bergantung pada keluarga atau kerabat yang memahami bahasa isyarat untuk membantu komunikasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan teknologi yang mampu mengenali bahasa isyarat melalui pengolahan citra digital menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem klasifikasi bahasa isyarat Indonesia menggunakan algoritma pengolahan citra yang efektif dan terjangkau. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat sistem klasifikasi bahasa isyarat Indonesia yang efektif? Yang kedua, jika tidak menggunakan teknik deep learning, algoritma apa yang paling cocok untuk mengklasifikasikan gerakan tangan? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan tingkat akurasi presisi dan rekal sistem klasifikasi yang diusulkan? Next. Manfaat penelitian. Yang pertama, menghasilkan temuan baru dalam penelitian tentang pengolahan gambar digital dan kecerdasan buatan, terutama tentang menggunakan klasifikasi gambar. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya bagi penyandang disabilitas untuk memiliki akses komunikasi melalui aplikasi teknologi yang mudah digunakan. Yang terakhir, membuat prototipe aplikasi pengenalan bahasa isyarat untuk digunakan di perangkat lunak komunikasi seperti aplikasi ponsel atau platform web. Kemudian masuk ke bagian dasar teori. Di sini yaitu mengenai pengolahan citra digital. Di mana proses ini yaitu proses memanipulasi gambar untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat yang meliputi ada deteksi tepi, kedua ada pengurangan noise, dan yang terakhir ada segmentasi. Ini deteksi tepi. Metode ini digunakan untuk menemukan batas-batas dalam sebuah gambar yang menunjukkan perubahan intensitas secara signifikan. Contoh, algoritma yang sering digunakan adalah Sober dan Dolly. Kemudian, untuk bagian pengurangan noise, proses ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan atau artefak pada gambar yang dapat memengaruhi analisis, di mana teknik populer untuk pengurangan noise termasuk filter Gaussian dan median. Kemudian ada segmentasi gambar. Segmentasi adalah proses membagi gambar menjadi beberapa bagian atau objek yang memiliki karakteristik serupa. Algoritma seperti Cummings, clustering, dan pre-sorting sering digunakan segmentasi gambar. Kemudian ada ekstraksi fitur. Di sini merupakan proses untuk mengekstrak fitur penting dari gambar tangan. Dapat menggunakan beberapa metode ekstraksi fitur, di antaranya yaitu ada HUI, ada URB, dan yang terakhir ada transformasi forum. HUI adalah merupakan
Metode untuk menangkap pola gradien intensitas pada sebuah gambar. Metode ini sangat efektif untuk mendeteksi bentuk dan tekstur dalam sebuah gambar. Kemudian ada ORB. ORB adalah metode yang cepat dan efisien untuk mendeteksi dan menggambarkan fitur lokal pada gambar. Dan kemudian yang terakhir ada transformasi Fourier, yaitu teknik ini digunakan untuk menganalisis komponen frekuensi dalam gambar. Transformasi Fourier guna untuk mendeteksi pola-pola periodik yang menghilangkan noise. Bagian klasifikasi. Metode klasifikasi yang handal dibuat menggunakan algoritma di antaranya yaitu ada random forest, ada SVM, dan kemudian ada decision tree. Untuk random forest merupakan algoritma berbasis pohon khususnya yang menggunakan teknik residual learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Algoritma ini membangun banyak pohon keputusan selama pelatihan dan menggabungkan hasil untuk menghasilkan prediksi akhir. Algoritma ini mudah dipahami dan diinterpretasikan, tetapi cenderung overfitting pada data pelatihan jika tidak diatur dengan baik. Kemudian untuk SPM merupakan algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan interplan untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Algoritma ini efektif untuk dataset berukuran kecil dan memiliki margin klasifikasi yang besar. Kemudian untuk bagian decision tree, yaitu algoritma ini merupakan model yang berbasis pohon yang memecahkan dataset menjadi subset berdasarkan fitur tertentu, sehingga menghasilkan struktur pohon untuk klasifikasi. Algoritma ini mudah dipahami dan diinterpretasikan, tetapi cenderung overfitting pada data pelatihan jika tidak diatur dengan baik. Masuk ke bagian metode. Langkah yang pertama yaitu mengenai pengumpulan data, kemudian pemrosesan citra dan ekstraksi fitur, kemudian pelatihan dan pengujian, kemudian evaluasi. Pada pengumpulan data bahasa isyarat Indonesia yang kita gunakan mengambil dari data table yang memiliki data sejumlah 1727 gambar. Kemudian untuk bagian pemrosesan citra dan ekstraksi fitur, untuk mempersiapkan gambar, kita lakukan hal-hal seperti normalisasi gambar, pengurangan noise, dan deteksi tepi. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur menggunakan ORB. Masuk ke bagian pelatihan dan pengujian, yaitu kita melatih model klasifikasi menggunakan algoritma random forest dengan data yang sudah diproses. Dan yang terakhir, kita masuk pada bagian evaluasi. Untuk memastikan keandalan sistem, uji kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, rekal, dan konfusi matrik. Untuk berikutnya adalah metode, hasil, dan bahasan, dan juga kesimpulan. Kita balik lagi ke metode tadi. Metode kan mengumpulkan data, melakukan preprocessing, ekstraksi fitur, training data, dan evaluasi. Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan import library yang nantinya berguna untuk menjalankan function yang dapat membantu meningkatkan pekerjaan yang melakukan coding. Library tersebut antaranya adalah NumPy, CP2, OS, scikit-learn, dan matplotlib. Mungkin untuk bagian ini saya akan pindah ke Google Colabs. Baik. Jadi setelah melakukan import library, saya mendownload dataset melalui Kaggle. Di sini saya menggunakan library Kaggle Hub. Nah, mendownload PC dari link berikut. Setelah dataset berhasil download, saya memindahkan dan melakukan rename pada dataset tersebut. Terus kemudian saya jalankan. Berarti di sini terlihat sudah ada dalam folder Pisindo itu sudah ada data test dan data trainnya. Nah,
Kemudian setelah itu saya melakukan extract orb. Ini adalah function untuk melakukan ekstraksi data, dan ini untuk load datasetnya. Jadi untuk bagian ekstraksi datanya kami menggunakan orb, yang dimana awal-awal kami membuat image atau citra itu menjadi grayscale atau hitam putih dulu. Kemudian kami meresize image tersebut dengan ukuran 128 kali 128. Kemudian function-function tersebut akan mengubahkan nilai fitur dan resize image. Jadi setelah grayscale, resize, kemudian dijalankan orb-nya, habis itu nanti hasilnya adalah fitur dan resize image. Kemudian adalah load dataset. Jadi load dataset itu simpelnya itu nanti bakal melakukan looping satu persatu citra, nantinya akan menghasilkan array, fitur, dan label. Jadi setiap citra nanti itu akan dilakukan ekstraksi ini. Nah, ini saya ambil datasetnya, saya melakukan ekstraksi fitur. Di sini saya mengambil 80 itu untuk tes, 80 untuk train dan 20 untuk tes. Dapat dilihat di sini 1700 itu untuk trainingnya, sedangkan untuk tesnya itu sebanyak 432. Berikutnya adalah label encoder. Di sini saya melakukan mappingnya. Di sini dapat dilihat huruf A sampai huruf Z, dan noting ini merupakan citra yang tidak memiliki bahasa isyarat sama sekali. Oke. Untuk berikutnya, untuk bagian ini saya skip saja. Untuk berikutnya kami melakukan random forest classifier. Jadi di sini kami melakukan training, dan hasilnya itu adalah 0,83 dengan akurasi yang cukup lumayan. Tapi di sini dapat dilihat huruf K, huruf L, dan juga huruf U memiliki akurasi yang cukup rendah. Dan selanjutnya saya mencoba untuk mengetes satu data untuk mengetes apakah prediksi kita benar atau tidak. Nah, di sini saya mencoba huruf A. Huruf A di sini ternyata prediksinya benar. Itu huruf A gitu. Mungkin untuk detail dari ekstraksi orb-nya seperti ini jadinya. Dijadikan hitam putih, dijadikan 18 kali 18, hasilnya fotonya cukup blur. Dan ini titik-titik ini adalah ekstraksi untuk orb-nya, jadi mendeteksi bentuk dari citra tersebut. Oke, balik lagi ke bagian PPT. Mungkin untuk kesimpulannya, model ini itu menggunakan orb dan random forest mendapatkan akurasi sebesar 82. Namun model ini tuh cukup memiliki banyak keterbatasan seperti jumlah dan variasi dataset, serta sensitivitas orb terhadap perubahan pencahayaan dan orientasi gambar. Dapat dilihat tadi cukup banyak yang keluar, jadi ada yang sampai di sini dan di sini. Mungkin untuk lemahnya adalah itu. Jadi untuk pengembangan lebih lanjutnya, sarannya adalah menggunakan CNN guna meningkatkan akurasi serta kemampuan generasi model. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan teknologi bantu komunikasi yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.